Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Mukti dan selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan dari Bang Ipan, yaitu tentang analisis korelasi person product movement. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal analisis korelasi person product movement. Sudah kita siapkan soalnya, yaitu hubungan motivasi dengan kinerja guru. Motivasi X. Motivasi yaitu sebagai X atau variabel bebas. Sedangkan kinerja yaitu X sebagai variabel terikat. Banyaknya jumlah data yaitu ada 12. Lalu pertanyaannya, berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja dosen? Yang kedua, berapakah besar sumbangan kontribusi motivasi dengan kinerja dosen? Dan yang terakhir adalah buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja dosen. Lalu langkah-langkah menjawabnya seperti ini. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. HA adalah sebagai berikut. Ada hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen. HO yaitu tidak ada hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen. Bukan kinerja dosen yaitu tapi kinerja guru. Sebelumnya juga ini bukan dosen ya, tapi guru. Langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis atau membuat HA dan HO dalam bentuk statistik. Bisa dilihat ya di sini. Lalu langkah ketiganya yaitu membuat tabel untuk menghitung korelasi person product movement. Tabel penolong ya. Kita zoom besar aja. Bisa kita lihat ada jumlah datanya ada 12. Ada variabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Perhitungan X kuadrat kenapa didapatkan 3600 yaitu dari X dikali X, yaitu 60 dikali 60. Sedangkan Y kuadrat adalah Y dikali Y, yaitu 450 dikali 450. Sedangkan XY yaitu perkalian antara X dan Y, yaitu 60 dikali 450. Maka didapatkan hasilnya seperti ini. Statistik jumlah datanya ada 12 ya. Variabel X yaitu 885, variabel Y 5640, variabel X kuadrat 66325, variabel Y kuadrat yaitu 2.652.350, dan variabel XY 416.825. Lalu kita mencari R hitung dengan cara masukkan angka statistik dari tabel penolong yang tadi ya, dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi akar buka kurung N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung lagi buka kurung N sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung lagi. Bisa kita lihat ya di layarnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lagi, mengulas lagi yang sudah dijelaskan Bang Irfan. R atau RXY yaitu korelasi antara X dan Y. Untuk X yaitu nilai X atau variabel bebas. Sedangkan Y yaitu nilai Y atau variabel terikat. Lalu untuk N
itu banyaknya nilai atau sampel. Maka didapatkan hasilnya dari korelasi X dan Y 0,465. Oke. Langkah keempat yaitu mencari besarnya sumbangan kontribusi variabel X terhadap Y dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan tadi ya 465 nih ya. 0,465 kuadrat dikali 100% sama dengan 21,62%. Berarti motivasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 21,62%. Dan sisanya 78,38% ditentukan oleh variabel lain. Langkah kelima yaitu menguji signifikan dengan rumus T hitung. Oke, T hitung. T hitung atau nilai T sama dengan R, yaitu nilai koefisien akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat. Maka T hitung atau nilai T-nya didapatkan 3,329. Kaidah pengujiannya seperti ini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak HO, artinya signifikan. Dan T hitung lebih kecil dari T tabel, terima HO, artinya tidak signifikan. Lalu berdasarkan hitungan di atas, alpha sama dengan 0,05 dan N sama dengan 12, atau jumlah data 12. Uji dua pihak seperti ini. Two-tailed ya. DK sama dengan N dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10, sehingga diperoleh T tabelnya 2,228. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 3,329 lebih besar dari 2,228. Maka HO ditolak. Tadi ya, jika T hitung lebih besar dari T tabel maka tolak HO, artinya signifikan. Dan di sini hasilnya adalah 3,329 lebih besar dari 2,228, maka HO ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen. Lalu yang langkah keenam adalah membuat kesimpulan dari langkah-langkah menjawab yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini yang pertama adalah berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja dosen? RXY sebesar 0,465. Kategorinya cukup kuat. Kita lihat. Ya, di interval koefisiennya yang ketiga ya, 0,40 sampai 0,599. Tadi adalah 0,465. Artinya tingkat hubungannya cukup kuat. Lalu yang kedua adalah berapakah besar sumbangan kontribusi motivasi dengan kinerja dosen? KP sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,465 kuadrat dikali 100% sama dengan 21,62%. Artinya motivasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 21,62% dan sisanya 78,38% ditentukan oleh variabel lain. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Ya benar ya, 21,62% kontribusinya. Lalu yang ketiga adalah buktikan apakah ada hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen. Terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan ya. Hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen. Ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel, yaitu 3,329 lebih besar 2,228. Yang artinya HO ditolak. Aduh, kasihan ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan motivasi dengan kinerja dosen.